sayangnya Sudirman Said tidak menyebutkan apa ya yang menyebabkan Anies tidak lagi berada di jalan lurus menurut versi dia itu, sehingga kecenderungannya adalah seperti apa ya, seperti apa menyerang pribadi jadinya. Tapi politik biasa aja ya. Kemudian tiga hal yang perlu digarisbawahi. Anies tidak lagi di jalan lurus. Gubernur itu lebih baik jangan dijadikan batu loncatan untuk Pilpres 2029. Jadi fokus karena banyak hal yang harus dibenahi dalam transisi. Yang ketiga adalah karena masa transisi juga harus punya hubungan baik dengan pemerintah pusat, presiden. Ya, nah kalau saya sih iya dan tidak, ya kan. Soal jalan lurus tadi, Sudirman harus lebih clear. Apa langkah Anies, perbuatan Anies yang kemudian menyebabkan dia dinilai tidak lagi di jalan yang lurus. Artinya tidak lagi sejalan dengan Sudirman Said yang masih mengatakan bahwa dia di jalan yang lurus, kan begitu kan. Nah, yang kedua adalah soal dua ini saya nggak setuju ya, punya hubungan baik dengan pemerintah pusat, kemudian tidak boleh untuk batu loncatan dan lain sebagainya. Saya tidak setuju. Kenapa? Begini, kenapa nggak dibalik ya? Orang bisa saja menjadikan Jakarta sebagai batu loncatan karena itu dia harus bekerja keras dan punya legasi yang baik. Kan begitu. Kenapa Anies diinginkan kembali menjadi gubernur DKI? Karena dia dipersepsi berhasil di DKI. Perkara berhasil atau tidak ya saya tidak tahu kurangnya apa. Tapi paling tidak persepsinya berhasil. Sama seperti orang menganggap Prabowo tegas. Walaupun kita nggak ngerti tegasnya di mana. Tegas itu kan bukan karena marah-marah aja. Tapi tegas itu sebuah decision making proses yang betul-betul baik ya. Kemudian punya hubungan baik dengan pemerintah pusat. Saya kira bodoh sekali kalau seandainya pemerintah pusat tidak bisa berkomunikasi dengan bupati gubernur. Jadi dalam konteks ini saudara sekalian ya, presiden, pemerintah pusat yang harus bisa berkomunikasi dengan subnasionalnya. Bukan subnasional yang harus diwajibkan berkomunikasi dengan presiden. Dibalik, kita ambil satu video yang menarik ya, bukan soal Hasyim Asy'ari, bukan soal wanita emas atau cat, tetapi ini soal yang terkait dengan Anies Baswedan versus Sudirman Said. Rupanya serangan terhadap Anies oleh Sudirman Said terus menerus dijalankan ya, dilakukannya. Ada dua berita yang saya baca ya, nanti saya komentar ya bagaimana kondisi hal ini ya, tentu dengan sepanjang atau sependek yang saya pahami. Di sini Tribun News misalnya memuat Sudirman Said _2, Anies Baswedan justru yang meninggalkan saya, bukan sebaliknya. Kemudian di tajuknasional.com, tak lagi sejalan, Sudirman Said sebut Anies jadikan politik untuk kepentingan pribadi. Oke, coba kita baca ya. Oke, Tribunnews.com Jakarta, benarkah Sudirman Said meninggalkan Anies Baswedan pasca Pilpres 2024? Selama ini hubungan Anies Baswedan dan Sudirman Said dikenal sangat dekat. Jalinan kerjasama dan saling mengenal mereka sudah terjalin jauh sebelum Pilpres 2024. Baik Anies maupun Baswedan maupun Sudirman Said pernah menjadi menteri di Kabinet Kerja era pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala pada 2014-2016. Namun kini hubungan keduanya dikabarkan merenggang. Benarkah? Dalam acara podcast bersama Akbar Faisal, mantan co-captain tim nasional Anies Muhaimin ini menjelaskan hal tersebut. Ada orang yang mengatakan Anda Sudirman Said meninggalkan Anies. Tidak. Saya bilang terbalik. Ini kita jalan di tempat yang lurus, kemudian ada orang yang meninggalkan jalan itu dengan alasan apapun, ujarnya. Wah, ini udah tuduhan yang luar biasa nih. Saya tidak bisa menjelaskan alasannya apa, karena pasti ada pikiran-pikiran pribadi yang hanya beliau yang tahu. Namun sambung Sudirman, dari yang didengarnya dari beberapa diskusi, motifnya seperti politik dijadikan alat untuk kepentingan pribadinya. Itu yang kita tidak bisa terima. Oke. Sindiran di pilkada. Beberapa waktu lalu Sudirman Said sempat memuji calon yang diusung PKS, Sohibul Iman, sekaligus menyindir orang yang hanya menjadikan pilkada Jakarta sebagai pijakan untuk
ke Pilpres 2029. Ketika itu ia menyebut Sohibul Iman memiliki jaringan yang luas dengan kalangan profesional maupun pelaku bisnis, sehingga akan lebih mudah mencari solusi untuk permasalahan Jakarta. Ditambah lagi dia mengatakan Sohibul adalah sosok yang luas dalam melakukan interaksi politik sehingga diyakini komunikasi dan pemerintah pusat mudah terjalin. Dalam kesempatan yang sama ia berharap agar seluruh kontestan yang nantinya maju di Pilkada Jakarta tidak menjadikan ajang tersebut sebagai batu loncatan untuk maju di Pilpres 2029. Kata dia, para calon kepala daerah yang nantinya didukung dan diusung partai politik peserta pemilu harus memahami betul permasalahan Jakarta yang sudah lagi bukan menjadi ibu kota. Saya memandang Jakarta dalam proses transformasi yang penting. Gubernur Jakarta mendatang harus fokus 100%. Jangan menjadikan Jakarta sekadar sebagai panggung politik, apalagi batu loncatan menuju Pilpres 2029, kata Sudirman Said. Kendati demikian, Sudirman tidak menjelaskan secara detail maksud dan tujuan dari pernyataannya tersebut. Namun sejumlah pihak kemudian mengaitkannya dengan Anies Baswedan. Ya iyalah. Hubungan sudah kandas. Beberapa waktu lalu Anies dimintai tanggapannya oleh pers soal hubungannya dengan Said saat ini. Anies tidak mau berkomentar saat ditanya soal komunikasinya dengan Sudirman. Itu saja sudah, ucap Anies ketika ditemui di Taman Literasi. Begitu juga Sudirman enggan menanggapi pertanyaan awak media soal kans Anies bekerja sama dengan PDIP di Pilkada. Jangan mengomentari orang lain lah, kata Sudirman sambil tersenyum. Sudirman mengaku siap bertarung dengan Anies memperebutkan kursi Gubernur Jakarta. Ia beralasan Jakarta yang sedang dalam masa transisi perpindahan ibu kota negara semestinya tidak dipimpin oleh gubernur yang berseberangan dengan presiden. Tidak elok kalau Gubernur Jakarta itu berseberangan karena banyak isu transisi yang harus diselesaikan, kata Sudirman. Sebelumnya Sudirman Said merespon isu dirinya dan Anies Baswedan pecah kongsi. Dia mengaku masih berhubungan baik dengan Anies usai Pilpres. Pecah kongsi itu kalau dagang, kita nggak dagang, beda jalan bisa. Beda jalan karena saya tinggal di Cilangkap, beliau di Lebak Bulus. Bukan karena friksi atau apa, enggak. Lebih karena itu panggilan publik, ucap Sudirman. Menurut pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah itu Pilpres 2024 telah usai. Perjuangan membantu pasangan Amin telah rampung sehingga ia mempunyai jalan sendiri yang akan ditempuh ke depan. Jadi sekarang kita lagi belajar yang semula jadi orang dapur, kira-kira kalau ke depan laku apa enggak. Saya sangat santai, sangat rileks dan tidak ada sama sekali perasaan merasa harus ada rival ini. Enggak ada, ucap Sudirman. Dia menjelaskan adapun keinginannya untuk bertarung di Pilkada 2024 muncul karena ada dukungan yang disampaikan dari berbagai elemen masyarakat Jakarta. Ini panggilan publik sama seperti yang beliau katakan berulang-ulang. Kan kita penuhi panggilan publik itu, ada ikhtiar yang harus ditempuh, kita lakukan, jelas dia. Dia mengakui belum ada komunikasi lebih lanjut dengan Anies soal niatannya maju Pilkada 2024. Namun mantan co-kapten Timnas Amin tak mempermasalahkan jika Anies juga kembali maju pada gelaran Pilkada 2024. Ya, sahabat sekalian, apa ya? Kalau saya sih nganggap biasa aja lah. Ya kan? Tetapi sebenarnya ada tudingan yang serius dari Sudirman Said, ya. Yaitu dia mengatakan dengan tamsil kita jalannya lurus, tetapi orang sudah tidak di jalan itu lagi. Itu serius menurut saya, ya. Itu serius, ya. Jadi kalau kita bicara tentang keseriusan, jadi ada hal yang gini. Sayangnya Sudirman Said tidak menyebutkan apa, ya, yang menyebabkan Anies tidak lagi berada di jalan lurus menurut versi dia itu, sehingga kecenderungannya adalah seperti apa, ya, seperti apa, menyerang pribadi jadinya. Tapi politik biasa aja, ya, ya. Kemudian tiga hal yang perlu digarisbawahi. Anies tidak lagi di jalan lurus. Gubernur itu lebih baik jangan dijadikan batu loncatan untuk Pilpres 2029. Jadi fokus karena banyak hal yang harus dibenahi dalam transisi. Yang ketiga adalah
karena masa transisi juga harus punya hubungan baik dengan pemerintah pusat, presiden, ya. Nah, kalau saya sih iya dan tidak, ya kan? Soal jalan lurus tadi, Sudirman harus lebih clear. Apa langkah Anies, perbuatan Anies yang kemudian menyebabkan dia dinilai tidak lagi di jalan yang lurus. Artinya tidak lagi sejalan dengan Sudirman Said yang masih mengatakan bahwa dia di jalan yang lurus, kan begitu kan. Nah, yang kedua adalah soal 2 ini saya nggak setuju, ya. Punya hubungan baik dengan pemerintah pusat, kemudian tidak boleh untuk batu loncatan dan lain sebagainya. Saya tidak setuju. Kenapa? Begini. Kenapa nggak dibalik, ya? Orang bisa saja menjadikan Jakarta sebagai batu loncatan, karena itu dia harus bekerja keras dan punya legasi yang baik. Kan begitu. Kenapa Anies diinginkan kembali menjadi gubernur DKI? Karena dia dipersepsi berhasil di DKI. Perkara berhasil atau tidak ya saya tidak tahu ukurannya apa. Tapi paling tidak persepsinya berhasil. Sama seperti orang menganggap Prabowo tegas. Walaupun kita nggak ngerti tegasnya di mana. Tegas itu kan bukan karena marah-marah aja. Tapi tegas itu sebuah decision making proses yang betul-betul baik, ya. Nah, kemudian punya hubungan baik dengan pemerintah pusat. Saya kira bodoh sekali kalau seandainya pemerintah pusat tidak bisa berkomunikasi dengan bupati gubernur. Jadi dalam konteks ini sahabat daerah sekalian, ya, presiden, pemerintah pusat yang harus bisa berkomunikasi dengan subnasionalnya, bukan subnasional yang harus diwajibkan berkomunikasi dengan presiden. Dibalik logikanya, orang tertinggi kok presiden, ya. Nah, ini sini mohon maaf ini Sudirman Said, ya. Jadi saya setuju mengenai jalan lurus itu apa, ya, harus buat make it clear. Tapi kalau mengatakan batu loncatan dan kemudian harus punya hubungan baik dengan presiden, ya itu presidennya sendiri yang menurut saya bermasalah kalau dia tidak bisa membangun komunikasi dengan pemerintahan subnasional. Karena dia membutuhkan itu. Masa Presiden Republik Indonesia memajukan semua kota di Indonesia kecuali DKI, kan nggak mungkin, ya. Jadi kebutuhan itu akan memaksa orang untuk meninggalkan egonya. Dan dalam politik kan biasa begitu kan, basa-basi ngomong tapi di belakang berbeda, itu biasa, oke? Dan juga menjadikan batu loncatan, saya kira itu sudah clear. Justru orang menginginkan Anies menjadi gubernur DKI kembali karena menginginkan dia menjadi kandidat di 2029. Dan itu clear, nggak ada yang ditutup-tutupi menurut saya, ya. Paling tidak orang memilih Anies karena pengen melihat dia tetap bisa menjadi calon presiden yang serius. Jadi itu nggak bisa dibantah menurut saya, ya. Tapi kalau misalnya Anies tadi ada bermasalah dari sisi apa, itu harus dibuat clear agar tidak kemudian cenderung menjadi serangan personal pribadi. Apakah saya setuju kalau Sudirman Said maju pilkada DKI? Setuju saya. Orang-orang baik itu harus mau berkompetisi di dalam ini yang punya komitmen. Cuma, ya, kalau kemudian hanya karena untuk mengalahkan Anies menggunakan jalan pragmatis, itu saya nggak setuju, ya. Sama seperti Prabowo misalnya, untuk jadi presiden jalannya pakai gentong babi, menjadikan Gibran sebagai wakil presiden. Itu nggak setuju, karena itu namanya menghalalkan segala cara. Jadi kalau misalnya Sudirman Said secara baik misalnya mewakili juga jalan lurus, ya kan? Kalau dia misalnya mengklaim jalannya masih lurus, tapi kemudian berkoalisi dengan pelaku kecurangan pemilu atau pilpres misalnya, itu namanya bukan jalan lurus lagi. Jalan yang bengkok sudah ditempuh, ya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah partai mana yang bisa diklaim sebagai jalan lurus? Gini, tidak ada malaikat, apalagi partai politik. Tapi paling tidak partai yang tidak bersekutu dengan pelaku kecurangan. Itu saja, itu clue-nya, ya. Nah, unfortunately bisa jadi kemudian Sudirman Said
ya bersaing dengan Anies untuk mendapatkan kandidasi dari partai tersebut. Misalnya let's say ya, mau nggak Sudirman Said diajukan oleh misalnya katakanlah yang mau mengendorse dia Demokrat misalnya. Demokrat berpasangan, tapi Demokrat nggak cukup ya sama ini. Harus 3 ya. Demokrat misalnya apa? Memajukan Sudirman Said Kaisang misalnya. Nah kalau Sudirman Said maju ya menurut saya dia udah kehilangan nilai juga. Sama seperti Anies kehilangan nilai kalau dia ambil Kaisang sebagai wakilnya. Itu jalan pragmatis menurut saya. Sekali lagi, kalau kita mau meratakan jalan bagi demokrasi secara lebih baik, ya kita tidak berkoalisi dengan orang yang membuat demokrasi ini sudah nggak karu-karuan. Paling tidak yang terlihat di publik. Kalau semua partai politik pemain ya kita tahu lah. Tetapi paling tidak untuk saat ini kita harus tahu siapa yang the main problemnya. Ya, dalam konteks elektoral misalnya. Ya, oke. Coba kita bacakan ya. Ya, saya kasih contoh di Medan misalnya. Semua partai mengusung Bobi Nasution. Yang tidak mengusung itu cuma PKS dan PDIP saja. Ya kan? Jadi ada hal seperti itulah misalnya. Nasdem ikut, bahkan PKB ikut Bobi Nasution. Padahal kalau kita lihat, why orang kok bisa ikut semua? Ya kan menarik jadinya. Oke. Oke kita bacakan ya. SS nggak bakalan laku ya, bukan soal laku dan tidak nggak. Jadi kata SS sendiri dia pengen sekali-sekali yang dapur mau maju ke depan kira-kira laku atau tidak. Dia sendiri sudah ngomong kan. Tetapi saya katakan apakah SS layak menjadi gubernur DKI? Ya layak lah. Gibran saja layak jadi wakil presiden, apalagi Sudirman Said. Sudirman Said layak, Anies layak gitu ya. Gitu yang tidak layak ya ada lah ya. Bukan tidak layak, belum layak ya. Belum layak itu beda dengan tidak layak ya.